Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemirsa, arus balik mudik lebaran di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan mengalami penurunan. Kondisi ini terlihat dari menurunnya jumlah kendaraan menuju ke Pelabuhan Merak sejak 2 hari lalu. Meski demikian, lonjakan penumpang diperkirakan akan terjadi di akhir pekan ini. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di Bakauheni, ASDP Ferry Indonesia Lampung Selatan telah membuka pintu loket tambahan. Terdiri dari 8 loket untuk sepeda motor di Dermaga 2. Tak hanya itu, untuk menghindari kepadatan di gerbang utama Pelabuhan Bakauheni, ASDP juga menyiapkan 2 sistem delay dan holding system bagi kendaraan mobil, bus hingga truk logistik. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai arus balik pemudik lebaran di Bakauheni Lampung, kita telah terhubung dengan reporter TV One, Leo Chandra dan Arga Dumadi di gerbang tol Kalikangkung. Pertama kita akan menuju ke gerbang tol Kalikangkung. Selamat pagi Arga, bagaimana kondisi di sana? Nampaknya sepi. Ya, selamat pagi Ebony dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa benar sekali pada pagi hari ini nih, yang merupakan lebaran hari ke-7 di gerbang tol Kalikangkung ini terpantau sepi dan tentu saja ini arus lalu lintas juga terlihat lancar. Dan untuk di gerbang tol Kalikangkung sendiri ini sistem one way yang diberlakukan sejak hari Senin kemarin 24 April. Pada akhirnya semalam pukul 11 ini dihentikan dan penghentian sistem one way ini sendiri 1 jam lebih cepat dari yang dijadwalkan karena memang rencananya baru akan ditutup sistem one way ini pada pukul 12 malam. Hal ini dilakukan mengingat beberapa jam sebelum penutupan dari sistem one way di gerbang tol Kalikangkung ini, muatan kendaraan yang melaju dari arah gerbang tol Kalikangkung menuju Cikampek ini mengalami penurunan. Karena itu dirasa sudah cukup untuk pemberlakuan sistem one way dan akhirnya dibuka untuk 2 arah dari arah Jakarta maupun juga dari arah Jawa Tengah sejak semalam pada pukul 11. Dan sekitar 2 jam sebelum sistem one way ini dihentikan, dari pihak kepolisian sendiri ini sudah melakukan rekayasa lalu lintas untuk segera membuka kembali jalur 2 arah ini. Dan untuk saat ini di gerbang tol Kalikangkung sendiri tercatat ada 22 gardu tol ini dibuka. 11 gardu tol ini untuk kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta dan juga 11 sisanya untuk arah dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Dan jumlah gardu tol ini juga sudah termasuk dengan gardu tol tambahan yang memang dioperasikan untuk mengurai kemacetan bila nantinya kemungkinan bisa terjadi. Untuk di gerbang tol Kalikangkung sendiri ini jumlah kendaraan memang sudah mengalami penurunan sejak hari Rabu kemarin, yang mana memang puncaknya untuk gelombang pertama arus balik lebaran 2023 di gerbang tol Kalikangkung sudah terjadi pada hari Selasa kemarin, yaitu ada 55.000 kendaraan yang melintas. Kemudian pada hari Rabu ini mengalami penurunan hampir 8%, sehingga hanya ada 51.000 kendaraan yang melintas, dan kemarin semakin turun lagi begitu. Dan ini memang sudah dikatakan juga bahwa sebentar lagi ini akan segera masuk ke gelombang kedua dari arus balik lebaran 2023 yang puncaknya ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 30 dan juga tanggal 1 Mei besok, yaitu hari Minggu dan juga hari Senin. Mengingat pada hari Senin besok ini merupakan tanggal merah dan dimungkinkan ini menjadi puncak dari arus balik. Dan bila nantinya ini diperlukan, maka rekayasa lalu lintas tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan lagi. Dan juga untuk saat ini masih berlaku tarif pemotongan sebesar 20% untuk tarif tol dari gerbang tol Kalikangkung ini menuju ke Cikampek, yaitu dimulai dari kemarin pukul 6 pagi dan akan berlangsung hingga tanggal 29 besok pukul 6 pagi. Yang mana untuk kendaraan golongan 1 yaitu berupa mobil, sedan, jeep dan sebagainya, ini yang semula harganya itu adalah Rp372.000, maka akan mengalami penurunan atau pengurangan menjadi Rp297.600. Dari Jasa Marga sendiri ini juga mengimbau kepada seluruh pengendara untuk memastikan kartu e-tol mereka ini terisi minimal Rp500.000 sehingga tidak terjadi kehabisan saldo e-tol di tengah jalur tol ini sendiri, sehingga tidak menyebabkan adanya penumpukan antrean kendaraan di jalur tol.
Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi. Dari Kali Kangkung kita beralih ke Pelabuhan Bakauheni Lampung, sudah ada Leo Chandra di sana. Leo, bagaimana pantauan antrian kendaraan di sana? Ya, selamat pagi Ebony, Sinta, dan juga pemirsa. Sebelum saya memberikan laporan saya langsung di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, izinkan saya memberikan pantun sedikit. Dan jangan lupa pemirsa untuk memberikan cakepnya yang ada di rumah. Oke? Ke pasar cari daun kemangi, jangan lupa membeli bakwan. Saya Leo Chandra dari Pelabuhan Bakauheni, menyapa Anda pemirsa setia TV One. Ya, di mana di hari keempat setelah Hari Raya Lebaran, Pelabuhan Bakauheni terus dipadati oleh mereka yang melakukan arus balik menuju ke Pelabuhan Merak dengan tujuan Jawa dan sekitar. Dan untuk saat ini memang antrian kendaraan itu terbilang lancar dan juga adanya penurunan nih, di mana pihak ASDP bekerjasama dengan petugas gabungan mulai dari TNI, Polisi Lampung Selatan, Basarnas hingga Dinas Perhubungan terus melakukan rekayasa arus lalu lintas di sekitar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, di mana dimulai pada gerbang pintu utama, di mana akan ada pengecekan oleh petugas untuk tiket para pemudik, dan selanjutnya akan diarahkan ke parkir belakang untuk di ferry eksekutif, dan selanjutnya nanti akan kemudian diarahkan ke dermaga 2, di mana di dermaga 2 sendiri itu tepat di depan pintu masuk kapal feri. Dan selanjutnya ada peningkatan, atau maksud saya ada penurunan di tahun ini, dan juga di hari ini ada sebanyak 59.861 orang yang melakukan arus mudik, mulai dari mereka yang berjalan kaki hingga mereka yang berada di kendaraan, dan ada sebanyak 34 unit kapal yang akan diberangkatkan untuk hari ini. Dan untuk total kendaraan sendiri ada sebanyak 13.745 unit yang terdiri dari motor, mobil, bus hingga truk, di mana ini sendiri mengalami penurunan dari tahun kemarin. Dan juga di dermaga 1 dari pantauan kami di Pelabuhan Bakauheni sendiri itu memang sudah dipadati oleh mereka yang melakukan arus balik menuju ke Pelabuhan Merak. Dan informasi yang saya dapatkan dari ASDP Ferry Indonesia, akan ada kunjungan dari Menteri Perhubungan beserta rombongan di helipad Bakauheni, dan akan disambut oleh Dirjen Hubungan Darat Kapolda Lampung Selatan, Direktur Utama PT ASDP Ferry Indonesia, dan juga akan disambut oleh beberapa stakeholder terkait untuk penyambutan dari Bapak Menteri Perhubungan ini. Begitu Ebony, kembali ke studio. Baik, terima kasih Leo Chandra mengabarkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sebelumnya juga ada Arga Dumadi dari Gerbang Tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh